Memulai sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, keinginan setiap orang yang ingin hidupnya lebih kaya, lebih baik. Kemudian beranggapan bahwa memulai bisnis itu butuh modal yang besar. Padahal ini salah. Ini yang ingin saya bahas di audio video kali ini di Rahasia Hidup Sukses, yaitu bagaimana memulai dan membangun bisnis dengan benar. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, saya Firman Pratama. Anda bisa searching nama saya di Google, juga di YouTube. Banyak video-video saya yang memang saya tujukan untuk membangun kesadaran tentang bagaimana berpikir yang benar. Membahas tentang membangun sebuah bisnis, kenapa saya ingin bahas ini? Tadi ada seseorang yang dia belajar private kelas AMC. Dia belajarnya ke Surabaya, jadi kelas AMC itu bisa online lewat Zoom atau Anda private ketemu saya di Surabaya gitu ya. Seorang bapak, dia dari Bandung, dari Jawa Barat. Dia cerita bahwa dia berkali-kali gagal memulai sebuah bisnis. Buat bisnis kos-kosan tapi sepi, lalu hutang menumpuk, ganti bisnis lagi, gagal lagi. Memulai bisnis saat jualan toko, gagal juga. Dia cerita bahwa saya sudah banyak ikut kelas tentang bisnis. Saya tanya, Bapak di situ diajari apa? Diajari jualan, diajari bagaimana promosi, bagaimana promosi di dunia digital, atau bahasa kerennya digital marketing. Dia sudah tahu itu, bagaimana membuat ads, bagaimana di medsos gitu. Tapi di saya tidak pernah bagus hasilnya, Mas Firman. Nah, ini yang ingin saya bahas sebetulnya. Dan faktanya tadi, ketika saya suruh mengisi kurs bakat kaya, nilainya masih masuk orang yang takut uang. Ini yang membuat bisnisnya gagal. Dan lucunya, ketika dia cerita, Mas Firman, di kelas saya ikut bisnis itu ada materi tentang mindset, tapi cuma sebentar bahasnya, tidak sedalam ini. Nah, ini yang sering saya gemes gitu ya. Bagi orang-orang yang lahir dari keluarga yang kaya, lahir dari keluarga pengusaha, lahir dari keluarga yang suka bisnis, memang mindset menjadi tidak penting ya. Artinya mereka dari kecil sudah terbiasa dengan lingkungan yang kaya, sudah terbiasa dengan lingkungan yang berbisnis, sudah terbiasa melihat bapak ibunya jualan, sudah diajak ke toko, diajak ke restorannya, sehingga urusan mindset memang menjadi sesuatu yang sudah terinstal sejak kecil. Sehingga yang dipelajari adalah bagaimana berjualan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membuat produk. Itu betul. Tapi celakanya adalah ketika kelas itu diikuti oleh orang-orang yang lahir dan tumbuh besar di lingkungan pegawai, di lingkungan PNS, di lingkungan yang menengah ke bawah, atau golongan menengah yang kadang masih susah untuk memenuhi kebutuhannya. Ini mindset menjadi hal utama ya. Jadi kalau Anda kemudian menganggap memulai bisnis itu butuh modal dan sebagainya, itu juga tidak salah. Tapi saya ingin membuat Anda sadar bahwa memulai bisnis utama
langkahnya adalah membenahi pondasi mindset Anda, membenahi mental Anda dulu. Apalagi nih, Anda lahir dan besar di lingkungan yang miskin, lingkungan yang menengah ke bawah. Anda tidak besar di lingkungan yang pengusaha atau orang-orang kaya. Ini dua hal yang berbeda. Memang butuh banyak effort untuk merubah program di kepala Anda. Saya ngalamin itu sendiri di diri saya, karena saya besar di lingkungan kedua orang tua saya PNS, tapi waktu itu papa saya aktif di bisnis juga, di multi level marketing. Jadi saya sering mendengar papa saya presentasi, saya sering baca buku-bukunya, mendengarkan kaset-kaset, dulu kaset ya, kaset orang-orang yang mengerjakan bisnis itu. Papa saya juga dulu berjualan spring bed dan berbagai TV gitu ya, atau elektronik, meskipun dia PNS tapi banyak sisi PNS-nya. Nah, ini butuh effort yang memang harus saya rubah juga gitu ya, dan saya nyadarin itu. Apalagi buat Anda yang tinggalnya murni di lingkungan yang memang besar hanya dari karyawan. Makanya mindset menjadi hal utama untuk Anda pelajari. Jadi Anda perlu lihat sekarang, apakah Anda berasal dari keluarga yang pebisnis atau bukan? Nah, Bapak tadi bukan. Ketika ngisi kuis, akhirnya dia masuk kategori orang yang takut kaya, takut matre, takut uang. Nah, ini persoalan yang mendasar, dan banyak program-program lain tentang uang, tentang kekayaan yang tadi harus diubah. Sama juga dengan Anda ketika baca buku The Secret gitu ya. Yang menulis itu orang luar dengan mindset yang dibangun sejak kecil gitu sudah bersih, sudah positif. Sementara dibaca oleh Anda yang dari kecil mindsetnya isi negatif. Kemudian membaca buku The Secret dan buku-buku orang luar lainnya. Kemudian Anda mengatakan The Secret itu salah, The Secret itu buku itu nggak benar gitu. Bukan bukunya yang salah, bukan bukunya yang nggak benar, tapi Anda yang membacanya dengan pemahaman yang keliru. Ya, makanya membaca buku juga harus cerdas, karena yang nulis buku itu berdasarkan apa yang ada di kepala dia, dan Anda membacanya dengan apa yang ada di kepala Anda. Tidak ketemu. Lebih baik emang harus ketemu dengan nulis. Makanya kalau Anda baca buku saya 10 Keajaiban Pikiran, baca buku saya Alpha Telepati, dan buku lainnya, kalau Anda memang masih bingung, Anda bisa WA saya. Di buku-buku saya ada semua nomor handphone saya. Anda bisa WA saya ya. Jadi di semua buku-buku saya pasti ada nomor handphone saya. Makanya kalau Anda ada yang butuh ditanyakan, dan memang harus butuh bertanya, di buku saya memang saya buat Anda harus bertanya gitu ya. Jadi bisa WA ke saya. Memulai bisnis butuh fondasi, butuh dasar. Dasarnya adalah mindset yang suka uang, mindset yang mau untuk kaya. Dan itu sih bukan hanya untuk bisnis ya, untuk apapun di hidup. Karena kalau tidak tahu mindsetnya, salah mentalnya, salah mindsetnya, salah programnya, ya akhirnya bisnisnya jatuh bangun gitu ya. Bisnisnya gagal, bisnisnya hilang lagi, bangkrut lagi gitu, karena tidak tahu ilmunya. Itulah yang sebetulnya saya bahas di kelas AMC. Bapak tadi juga akhirnya menyadari bahwa mindset saya salah. Ternyata saya selama ini takut sama uang, dan itu yang perlu dibenahi. Dan juga ketika saya tadi selesai, saya dapat WA dari salah satu kelas AMC. Dia WA saya bahwa bisnisnya berubah, bisnisnya sekarang maju, dan dia bisa buka banyak lahan sawit lagi gitu ya. Kenapa ini yang WA saya itu seorang pengusaha kelapa sawit. Waktu belajar Surabaya privat itu bangkrut, kemudian setelah pulang belajar ternyata
dapat kesempatan, bahkan ada yang ngasih modal untuk buka lahan baru. Kebetulan bukan, itu adalah hasil dari apa yang ada di pikirannya. Buat Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya. Anda bisa komentar dan Anda bisa hubungi Mbak Ita di nomor yang ada di deskripsi untuk belajar atau membaca buku-buku saya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.